9,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat Almarkas, di siang hari ini pada edisi kali ini kita akan ada talk show bersama dengan Profesor Dr. Mustafa dengan tema Masjid Almarkas Gaungkan Sosial Ekonomi lewat event. Seperti yang kita ketahui bersama sahabat Almarkas bahwa Masjid Almarkas Al-Islam ini salah satu masjid monumental yang berdiri kokoh dan menjadi peradaban juga pengkajian Islam, selalu menghadirkan warna dan manfaat bagi banyak masyarakat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena hari ini sampai bulan depan Masjid Al-Markas Al-Islami akan menggelar event, dan seperti apakah event tersebut berjalan? Saat ini sahabat Al-Markas telah hadir di studio kami Profesor Dr. Mustari Mustafa selaku Ketua Harian Yayasan Masjid Al-Markas Al-Islami dan akan memberikan gambaran terkait kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dr. Mustafa, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mbak Miftah, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, bisa dijelaskan sedikit terkait dengan gambaran dan juga tujuan kegiatan Islamic Fair yang akan dibuka pada hari ini? Terima kasih Mbak Miftah. Izinkan saya menyapa para pendengar kita dan juga para penonton kita. Iya. Alhamdulillah mungkin bisa mengikuti melalui live YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Mustari Mustafa sebagai salah satu pengurus dari Yayasan Islamic Center Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal Muhammad Yusuf Makassar. Alhamdulillah wa syukrillah, pada tahun ini mulai hari ini seperti yang Mbak Miftah sampaikan tadi, mulai hari ini tanggal 27 Juli sampai tanggal 25 Agustus bulan depan, kita akan menyelenggarakan satu event untuk masyarakat kita di Sulawesi Selatan umumnya atau di Makassar khususnya, kegiatan Al-Markas Islamic Fair 2024. Jadi semacam satu pameran atau eksibisi yang sangat besar yang nanti kita semuanya, dan sekarang ini sudah hampir rampung persiapannya karena sebentar lagi akan dilakukan opening, pembukaan. Kegiatan Al-Markas Islamic Fair ini ada dua tujuannya. Yang pertama ialah kita ingin menyegarkan pengetahuan atau pesan kepada masyarakat bahwa fungsi masjid itu sekurang-kurangnya ada 4. Pertama adalah tempat ibadah. Nah, itu yang kita setiap saat tahu ya, itu tempat sujud, tempat ruku atau sholat ya, yang berpusat di dalam masjid. Yang kedua adalah sebagai tempat dakwah atau syiar Islam. Itu ya seperti yang sekarang ini di radio, ini adalah syiar, bagian dari dakwah atau tabligh Islam, syiar Islam atau dakwah Islamiyah. Dan demikian juga yang setiap hari kita laksanakan di masjid ya, kajian ya, khutbah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fungsinya sebagai tarbiyah. Tarbiyah ini hampir sama dengan fungsi dakwah, tetapi tarbiyah lebih ke ada syarat metodologi. Karena itu kita sebut tarbiyah ini itu menyangkut seperti Taman Pendidikan Al-Quran di Masjid Al-Markas itu atau TPA, itu hampir 200 itu muridnya, 3 seat satu hari. Ini juga sedang dalam satu pengembangan. Yang kedua di sana ada taman kanak-kanak. Itu sudah akreditasinya bagus. Lalu yang ketiga adalah pesantren tahfiz Al-Quran. Dan kita juga akan menyelenggarakan pendidikan-pendidikan yang lainnya seperti bahasa Arab, bahasa Inggris. Sekarang ini kan di sayap masjid itu kan ada itu klub-klub meeting ya. Nah, nanti kita akan kembangkan. Ini adalah fungsi tarbiyah.
dan kita akan tetap kembangkan. Yang keempat dan terakhir adalah fungsi muamalah. Muamalah ini fungsi sosial yang belum banyak tempat atau masjid itu mengekspresikan atau mengembangkan fungsi sosial ini, ekonomi ini. Nah, dalam kegiatan Al-Markas Islamic Fair ini, itu kita akan lebih menonjolkan fungsi muamalah dalam bentuk pesan yang ingin sampaikan adalah masjid itu juga adalah tempat masyarakat melakukan transaksi, mereka bisa melakukan semacam eh, berbisnis gitu ya, Mhm. mengembangkan ekonomi, aktivitas ekonomi. Karena memang selama ini kan juga di masjid kita ada UMKM kan yang kita Iya. lihat di masjid itu, dan hari Jumat ada pasar Jumat, dan hari Jumat pagi ada pasar sayur Mhm. gratis. Itu semua kan untuk memperkuat fungsi itu. Nah, ini Islamic Fair ini adalah satu kegiatan yang bisa jadi satu adalah untuk menonjolkan fungsi muamalah, yang kedua adalah sekaligus juga untuk menampilkan kombinasi dari empat tadi itu kan. Karena apa? Karena ini fungsi tujuan keduanya ya. Tujuan pertama tadi adalah untuk mengimplementasikan 4 fungsi. Tujuan keduanya adalah kita akan menyelenggarakan sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 kegiatan di dalamnya. Yang pertama adalah ada bazar UMKM, ya ini sudah ada tenda-tenda yang sudah disiapkan, dan itu semuanya sudah dipesan oleh Mhm. para yang akan mengisi tenda-tenda itu kan. Itu bazar, nanti siang malam. Kemudian ada pameran travel haji umroh. Nah, ini juga sudah siap difasilitasi itu. Yang ketiga nanti ada football street, itu kita akan memfasilitasi satu perlombaan yang sifatnya memang untuk sporty, untuk menciptakan kesehatan itu buat peserta. Itu untuk semua remaja masjid sekota Makassar. Mhm. Nah, football street ini kita akan pusatkan di depan masjid ini, di jalan ini, gitu kan. Yang berikutnya adalah ada lomba Syarhil Quran Musabakah ya, yang Iya. juga akan kita selenggarakan sekota Makassar. Kemudian berikutnya ada lomba Marawis. Nah, ini juga sudah kita siapkan. Kemudian lomba Kasidah. Bapak Presiden. Nah, yang tidak kalah menariknya nanti ada lomba HUT 17 Agustus. Karena ini adalah kegiatan dalam rangka 2 momentum, yaitu Heeh. momentum Tahun Baru Hijriah dengan 17 Agustus. 17 Ya, Agustus. HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tanggal 17 Agustus ada lomba 17-an, Mhm. yaitu lomba balap karung Mhm. untuk semua usia, Mhm. kemudian lomba tarik tambang Mhm. semua usia, dan juga lomba estafet tepung. Nah, ini nanti di tanggal 7, karena pada hari itu juga kita akan menyelenggarakan upacara. Jadi nanti kita di masjid ini, Mbak Miftah nanti mungkin bisa live secara langsung ini, Iya, betul. ya kan? Lomba dan upacara peringatan detik-detik proklamasi Sih. oleh Masjid Al-Markas. Begitu Mbak Miftah Iya. dan para pemirsa. Jadi nanti ini berkaitan dengan 17 Agustus. Ya, Ini untuk pendaftaran lomba-lomba tersebut, Prof, ya. apakah bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Makassar atau bagaimana? Jadi misalnya lomba Marawis ya. Heeh. Lomba Marawis ini, saya lupa. Jadi tema dari Islamic Fair ini, Al-Markas Mhm. Islamic Fair ini adalah hijrah untuk kemerdekaan sejati. Hijrah untuk Hijrah untuk kemerdekaan sejati, ya. Nah, tema ini tentu sekali lagi tadi momentum Tahun Baru Hijriah dan momentum kemerdekaan 17 Agustus 24. 2024 ya kan. Nah, untuk lomba Marawis ini nanti itu persyaratannya bukan untuk umum. Mhm. Lomba dilaksanakan tanggal 17 sampai 13 Agustus. Kemudian setiap grup itu memiliki anggota 8 orang. Ya, Mhm. sudah kita edarkan itu Mbak Miftah. Mhm. Setiap grup minimal memiliki anggota 8 orang tadi itu ya, atau Iya. 15 orang. Heeh. Kemudian menyiapkan peralatan sendiri. Tidak boleh menggunakan alat musik elektronik, jadi harus langsung. Mhm. Kemudian setiap orang itu memainkan alat musik ya, dari ke-8 orang, 8 alat musik. Nah, di situ. Jadi kita akan lihat bagaimana keterpaduannya kan, kerapihannya, kekompakan. Setiap kelompok juga terdiri dari grup sejenis ya. Kemudian setiap regu dapat memainkan 2 lagu nanti ya untuk Marawis ya. Mhm. Kemudian nanti tentu ada lagu-lagu pilihan dan lagu wajib disiapkan. Mhm. Jadi untuk umum.
Jadi pendaftarannya bisa dimulai dari sekarang ya, dan bahkan sejak 24 Juli sudah dibuka pendaftarannya. Dan teman-teman panitia juga sudah men-share informasi terkait dengan lomba, misalnya Marwis ini. Lomba kasidah juga begitu, hampir sama. Jadi mereka bisa memilih lagu juga ya, dengan lagu wajib yang ditentukan oleh panitia. Kemudian lomba syarhil Quran, kalau ini sudah tahu semua kan, lomba musabakah dengan syari tilawahnya, dengan juga menampilkan satu variasi-variasi. Sekarang kan memang sudah cukup maju ya Iya. dalam lagu Al-Quran ini. Tentu ini sangat luar biasa. Kalau untuk lomba 17 tadi juga sama. Jadi untuk umum tinggal didaftarkan, dan tentu saja ya, panitia tidak akan bisa menerima semua kalau sudah overload ya peserta gitu ya. Jadi ada batas Ada batas. Oh ya, saya lupa juga. Nanti di kegiatan ini akan ada 2 kegiatan sosial yang lainnya, yaitu sunatan massal. Itu diselenggarakan nanti oleh Al-Markas bekerjasama dengan Badan Amil Zakat ya, Kota Makassar. Dan itu sudah dia siapkan untuk 100 orang peserta yang mau ikut sunatan massal. Kemudian juga ada kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis ya. Tadi sunatan massal juga gratis. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan secara gratis ini, itu akan diselenggarakan oleh Masjid Al-Markas kita bekerja sama dengan Badan Amil Zakat ya, Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau tadi sunatan massal itu adalah Kota Makassar, Basnas Makassar. Kalau pemeriksaan kesehatan itu Basnas Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau ini selama masih dibuka booth-nya di sini, siapa saja bisa pemeriksaan kesehatan secara gratis. Oh Gitu. iya, Prof. Mustari, terkait dengan pendaftaran lomba-lomba tersebut, apakah ada pemungutan biaya untuk pendaftaran ini? Kalau itu saya melihat itu sejauh ini masih apa ya, kita perlu update lagi nanti di panitianya ya. Iya Mbak betul. Mita kan kenal kan panitianya, Iya Ibu iya. Marwa dan kawan-kawan ya. Karena tentu kalau ada pungutan, itu pungutan semata-mata bukan untuk memberatkan ya, tapi untuk ya mungkin sebagai penambah lah ya, semangat di situ saya kira ya. Tapi lebih detailnya nanti kita coba eee eee, konfirmasi lagi, cek lagi, atau sambil saya kita live ini saya WA dulu coba ya begitu. Iya Ya ya, betul. oke silakan. Prof, terkait dengan event ini katanya, event Fair 2024 ini menjadi event perdana di Masjid Al-Markas Al-Islami, apakah betul? Iya. Ini memang menjadi satu event yang modelnya seperti ini. Karena kan sebetulnya sudah ada yang mirip-mirip ya, Iya yaitu iya. event tapi namanya tidak sama ya. Ini kan langsung diberi nama sebagai Al-Markas Islamic Fair. Dari sisi nama ya memang ini baru. Tapi kalau model kegiatan, kita setiap Ramadan sudah ada kegiatan yang hampir sejenis lah ya. Tapi kalau Ramadan kan hanya disebut sebagai kegiatan bazar Ramadan ya, Iya. begitu. Nah, tetapi ini nanti akan kita evaluasi tentunya. Kalau ini ya mendapatkan respon atau semacam animo masyarakat cukup ini, nah ini bisa kita jadikan sebagai kegiatan annual ya, tahunan begitu. Nanti kita akan laksanakan secara tahunan. Tentu saja ini kan masjid tadi itu sebagai fungsi muamalah ya, kita selenggarakan berdasarkan aspirasi masyarakat begitu. Iya. Sejauh ini Prof, persiapan, seperti apa persiapannya ya? Apalagi kan ini event-nya selama 1 bulan, cukup lama event-nya. Heeh. Sampai saat ini persiapannya sudah sejauh mana? Ini persiapannya ini sebentar lagi pembukaan kan, kita jam Iya. 5 ada nanti Iya. pembukaan berupa kita akan lepaskan balon, ke udara. Dan saya tadi cek ke panitia, ini semuanya sudah siap. Dan ini peserta sekarang ini memang belum banyak yang mengisi tenda-tendanya, stand-standnya, mungkin nanti pada datang di sore hari. Tetapi pendaftar sudah ada semua. Jadi tenda yang terpasang ini sudah ada. Jadi kalau dengan indikasi bahwa tenda sudah penuh pendaftar, kemudian
kita panitia di Al-Markas juga sudah siap, keamanan teman-teman juga sudah siap, koordinasinya sudah dengan keamanan Polsek. Ini kan kantor Polsek ini depan masjid. Iya. Security kita juga terbatas, tapi dengan koordinasi kita bersama kan, dengan pemuda Al-Markas dan kita semua. Dari sisi itu, insya Allah tidak ada lagi hambatan yang berarti. Kita siap untuk sekali lagi kan ini pertama ya, Iya. untuk memulai kick off dari Al-Markas Islamic Fair ini. Mudah-mudahan ya berjalan lancar, karena ini kan siang malam ada Dufan kan di depan ini. Iya. Dufan untuk anak-anak tentunya. Ya, tentu ini juga butuh satu Dufan ceria ya namanya ya. Butuh ekstra pengamanan dari bersama karena malam kan. Tapi semua sudah siap semua gitu. Yeah. Iya, kan rencana pembukaannya sebentar, jam 4 sore kalau Jam nggak salah. 5 Oh, sore. jam 5 Ya. sore. Siapa-siapa yang rencananya datang untuk dalam pembukaan sebentar sore ini? Oh ya, kalau ini nih Mbak Miftah kita-kita saja. Nanti Pak Ketua Umum Pak Profesor Dr. Hamid Awaludin yang akan membuka, yang akan menandai pembukaannya ini dengan melepaskan balon, kemudian juga dengan pengurus-pengurus. Tetapi ya pengurus Al-Markas ini kan kebanyakan tokoh atau sesepuh Sulawesi Selatan ya. Ada mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Pak Rum ya, Pak Rum. Kemudian ada Pak mantan wali kota kita, Puang Andi Heri Iskandar. Kemudian juga ada mantan Ketua DPRD Pak Farouk Mbeta. Ada Ketua Inkindo juga di sini nanti datang Pak Satria. Ada juga Pak Arman Arfa, Ketua pengusaha wira swasta pesisir laut ini, yang merupakan sekretaris umum Masjid Al-Markas. Ya ada kalau Pak Imam Besar kita yang juga merupakan Rektor Universitas Islam Makassar, Pak Muammar, pada saat yang bersamaan beliau sedang on the way ya dari luar kota, dari Jakarta. Nah itu tentu kalau beliau tepat waktu akan hadir bersama dengan para pengurus kita di sini. Ada pengasuh pesantren Tahfiz, ada Pak Kiai Haji Hasan Basri, itu Qori internasional kan. Iya. Kemudian juga siapa lagi ya Mbak Miftah ya, Pak orang tua kita Pak Profesor Dr. Haji Basri Hasanuddin, mantan Rektor Unhas, yang juga merupakan mantan ketua Yayasan Masjid kita ini. Kemudian juga ada saya kira pengurus-pengurus yang merupakan ini ya, meskipun kalau mau saya sebutkan semua, Pak Gubernur itu adalah Dewan Pembina. Beliau sangat sangat menaruh apresiasi juga. Sudah ada perjumpaan kita silaturahmi dengan beliau. Ibu Andi Ina Kartika, Ketua DPRD, ya, Dewan Pembina juga itu. Kemudian ya Pak Kapolda, Pak Pangdam, semuanya ya. Ya, tinggal kita lihat apakah ada waktu. Tetapi beliau-beliau adalah bagian yang tak terpisahkan dari masjid yang tadi Dek Miftah katakan ini adalah masjid yang monumental. Nah ini dan semua mengakui itu, insya Allah, dan semuanya memang alhamdulillah memberikan dukungan lah kepada masjid kita ini, mudah-mudahan ya. Iya Prof, saya pun tadi dapat undangan digitalnya untuk menghadiri pembukaan event fair 2024 ini. Apakah masyarakat sekitar juga diundang nih Prof untuk datang meramaikan? Tentu. Kita kalau dengar sejak beberapa hari yang lalu kita mengumumkan selain kita viralkan itu undangan elektronik, juga kita umumkan melalui menara masjid kita ini. Ini menaranya kan kalau kita buka yang paling atas, itu jangkauan suaranya itu kawasan ini Jalan Sunu Kandea sampai di tol sana. Jadi saya sendiri ikut membacakan pengumuman itu pada 3 maghrib yang lalu. Itu kalau itu dibacakan sampai ke sana suaranya. Artinya apa? Bahwa seluruh masyarakat yang ada di sini dan siapa saja mendengar, silakan datang untuk pembukaan sebentar sampai tanggal 25 Agustus yang akan datang. Mari ramaikan, atau saya kira ini bukan meramaikan tetapi juga ada mungkin hajat atau keperluan-keperluan yang terkait dengan Islamic Fair ini
Di sini ada bazar, mau beli apa, mau makan bakso di sini siapkan ya, mau ikut lomba-lomba ya kan, Iya. sambil kita beribadah. Kan tentu saja saat kita datang ke kegiatan ini, tentu nanti pas waktu masuk sholat, ya kita sholat bersama di sini. Masjid kita juga sudah ada apa ya, ada pembenahan-pembenahan di dalam ya kan. Ah, ini untuk pendengar kita ya, Mbak Miftah ya, dan para pemirsa. Masjid kita ini beberapa bulan ini di dalam sudah kita pasang karpet baru ya kan, luar biasa dengan tentu sistem pendingin yang insya Allah bagus. Di samping saat yang bersamaan kita sedang renovasi juga sekarang ini, penggantian tegel dengan marmer di lantai 1 dan semua nanti akan merambah ke semua bagian masjid ini. Kemudian juga akan ada pembenahan di apa, bagian toilet dan tempat wudhu, kemudian juga di kafe, kemudian kita punya wisma di belakang, itu nanti kita akan perbaiki semuanya karena masjid ini betul-betul kita akan jadikan sebagai apa yang disebut oleh Bapak Ketua Dewan Pembina, dan itu tentu saja juga menjadi apa yang dicanangkan oleh penginisiator. Allahumma firlahu, Bapak almarhum Jenderal Andi Muhammad Yusuf. Itu penginisiator dan pendiri masjid ini. Agar masjid ini menjadi kebanggaan tadi, Iya. nilai monumentalnya adalah nilai kebanggaan kita orang Sulawesi Selatan, tentu saja Indonesia Timur, yang kemudian oleh Bapak mantan Wakil Presiden kita, Bapak Yusuf Kalla, menerjemahkannya dengan kalimat menjadi pusat peradaban. Nah, sebagai pusat peradaban ya tentu ya secara fisik ini harus kita apa namanya ya, kita perlihatkanlah. Nah, ini sedang renovasi. Nah, di saat nanti masyarakat datang ke sini untuk berbelanja, untuk sekedar menyaksikan saja itu perlombaan-perlombaan, atau juga secara langsung menjadi peserta, kita mengajak juga ya untuk menyaksikan suasana pengembangan masjid direnovasi sekarang. Di dalam masjid sudah ada apa perubahan-perubahan. Tentu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Malam ada kajian rutin ya kan, Iya. ba'da maghrib sampai isya. Kalau Jumat subuh ada kegiatan apa kajian rutin, ada pasar barkah gratis sayur kan begitu. Iya. Tambah nanti hari Ahad, ini program baru juga kita. Ba'da subuh ada kajian rutin dakwah Islamiyah, lalu ditambah dengan makan nasi kuning sama-sama depan masjid. Bisa Ini. tuh Prof makan Iya, sama. ini rencananya begitu Mbak Miftah. Iya. Jadi sekali lagi yang apa yang dicanangkan oleh almarhum pendiri masjid ini dengan juga yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, kita coba apa namanya ya, kita coba terjemahkan semaksimal mungkin begitu. Tentu saja ini tidak ada apa namanya, tidak akan terwujud seperti kalau kita kutip kata Pak Ketua Umum sekarang, Pak Hamid Awaludin, bahwa kita tidak ada apa-apanya ini. Kalau saya bicara begini, ya tidak akan ada artinya ini pembicaraan. Kalau tanpa dukungan dari masyarakat dan jamaah. Jadi betul-betul ini ada harapan kepada jamaah, kita sama-sama lah ya, untuk menjadi masjid ini monumental dan kita sama-sama menjaga kebersihannya. Kalau datang ke sini, kan di masjid ini kan kita tahu ada yang senam-senam. Iya. Itu senam 3 kali seminggu. Ada senam hari Ahad, ada senam hari Sabtu, senam hari Rabu pagi. Ibu-ibu itu, wah, menggunakan fasilitas masjid dan lain-lain sebagainya kan, senam-senam di sini, ya kita berharap itu sudah bagus. Tapi harap ya kebersihannya dijaga. Kita masih lihat ini ada di sini Mbak Mita, ada botol aqua. Ini mungkin kita sama-sama mengingatkan. Ada latihan apa itu karate Karate. setiap sore. Alhamdulillah itu baik juga. Ada juga itu sepak bola anak-anak, ya kan? Itu juga bagus. Tapi ini juga ada juga anak-anak sedikit yang mungkin perlu diluruskan anunya juga saya lihat di sini. Iya, iya. Ini perlu ini ya. Ini juga kebablasan ini artinya ya. Dia masjid ini tadinya untuk olahraga, untuk bermuamalah. Yang anak-anak itu berapa orang sih sebenarnya saya lihat ya. Dia duduk-duduk di pojok-pojok rokok apakah itu dihisap. Tapi ini jangan kita kita jadikan tantangan. Kita sudah sampaikan kepada anak-anak tahfiz, karena ada remaja semua kan. Kok dek, setiap saat kau mengitari ini masjid, jalan kau berkelompok, kalau ketemu temanmu yang lagi duduk-duduk di pojok-pojok di situ, biasa ada perempuan laki-laki berdua apa, tegur ke baik-baik. Tegur, jangan kita hanya diam dalam masjid. Ini masjid ini 4 hektar loh, ya kan? Iya. 4 hektar, security-nya cuma berapa? 9. Dia tidak mungkin bisa mengcover. Kemudian yang membersihkan juga, itu membersihkan masjid 3 lantai, juga tidak mungkin mengharapkan mereka saja kan? Teknisi juga hanya 2 orang yang mengurus ini sistem
airnya itu luar biasa ini, listriknya luar biasa. Jadi saya kira saya pikir ini, terima kasih ini Radio Al-Markas ini, kita tidak henti-hentinya menyiarkan kepada masyarakat Mhm. bahwa masjid ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang datang ke sini. Iya. Tidak hanya datang beribadah dan menikmati apa yang terjadi di sini, ada UMKM bazar, tapi juga kita berharap ada tanggung jawab sama-sama untuk Iya. kebersihan, kenyamanan, ya, jangan kau ribut-ribut di sini juga, kan begitu kan? Iya, heeh. Dan kalau sudah azan, tinggalkan kegiatanmu, kecuali Iya. yang berhalangan toh. Iya, Tapi kalau betul. tidak berhalangan ya ikut kok sholat begitu, Pak Miftah. Ya. Iya. Prof, terkait dengan, kegiatan event fair 2024 ini, Hmm. bisa dijelaskan sedikit, rangkuman acaranya per hari apa-apa saja dan Ya. jam-jam berapa saja? Ya. Kegiatan ini selama 1 bulan ini memang ini saya lihat ini masih rundown-nya ini masih tentatif ya. Mhm. Jadi, siang malam ini kegiatan, malam itu sudah pasar malam, Iya. ya tentu udah sampai jam 11 ya, itu kegiatan aktivitas itu. Mhm. Kemudian kalau di siang hari ada kegiatan kalau dari pagi itu rata-rata mulai dari jam 9 misalnya Mhm. kalau perlombaan. Nanti juga ada kemungkinan, talk show ya, talk Mhm. show ya itu nanti tenda besar ya, seperti kita kalau bulan Ramadan ada tenda nanti di situ kan. Di Mhm. situ pusat talk show, di situ juga akan ada seminar, Mhm. ada tablik akbar di situ ya. Mhm. Itu semua masih dalam, konfirmasi, Mhm. baik narasumbernya ya kan, demikian juga, alat-alat pendukung lainnya. Mhm. Nah, tentu secara umum ini kegiatan kita mulai dari jam 9 atau jam 10 sampai jam 11 malam, Mhm. begitu. Nah, untuk perlombaannya menyesuaikan, kalau perlombaan seperti tadi jangan di siang hari kan panas ya. Iya. Tentu kita mulai sore kalau yang pulau kaki tadi ya, kita Mhm. menyesuaikan ini kan panas ini, Mhm. El Nino ini Mbak Miftah ya. Iya, iya. Jadi kita akan menyesuaikan. Kemudian tadi ya pertanyaan soal ini ketua panitianya ini, Mhm. adalah Bapak Muanas. Beliau kan sudah lama di dalam markas ya, Miftah kan sudah tahu ya, Iya. orang media juga. Nah, Pak Muanaslah yang menjadi, komandan di sini yang juga merupakan, pengurus, harian Al-Markas yang Mhm. setiap hari ada di masjid. Nah, saya tadi, tanya beliau di WA, itu pertanyaan tadi kan, Iya. apakah ada pungutan biaya? Iya. Beliau katakan secara, tegas ini, "Tidak ada Prof, gratis." Wah, Jadi bebas untuk ini jawab. ya, mudah-mudahan ini banyak yang mendengar ini bahwa tidak ada pungutan untuk lomba-lomba, Mhm. datang Maki, dan flyer informasi untuk umum sudah disebarkan, di situ ada Mhm. persyaratan seperti yang saya sebutkan Mhm. tadi, Mhm. tinggal diikuti itu dan jangan sampai terlambat. Kalau sudah overload, tidak Mhm. bisa lagi dibuka, begitu Mhm. kira-kira. Tidak ada pembayaran, tidak ada pungutan. Iya, Prof, tadi kan sempat dikatakan bahwa ada talk show juga. Ya. Jadi, apakah sudah ada gambaran siapa-siapa nanti, narasumber yang akan diundang untuk mengikuti talk show tersebut? Betul. Ini, narasumber lokal, Mhm. kita tentu ini narasumber lokal ini karena ini Masjid Al-Markas, Mhm. umumnya memang kalau mau disebut seperti, para guru-guru kita yang selama ini mengisi pengajian-pengajian kita, Mhm. sejumlah guru besar, para kiai, itu sudah siap untuk mengisi. Kita berencana format dari talk show ini itu kombinasi ya antara narasumber kita di sini yang sudah terbiasa, para guru besar kita ya, Pak Imam besar ya, kami sendiri dengan ustadz-ustadz kita, dengan narasumber dari luar yang sejauh ini masih, ya konfirmasi, pada saat Latif juga sedang Mhm. kita approach komunikasi karena kita tahu beliau sibuk. Kemudian juga ada rencana mengundang beberapa public figure ya. Mhm. Ini masih kita rahasiakan dulu sedikit karena kalau kita sebut nama jangan sampai ya, public figure ya. Karena ada semangat inilah ya, semangat untuk, menaikkan ini syiar dan, reputasinya ini ya, fair ini atau festival ini, untuk kita berusaha betul dengan menghadirkan, public figure dari, tingkat nasional. Tentu saja kita mau sebut satu nama karena ini belum, belum, konfirmasi begitu. Mmm. Tapi secara kita sudah pernah tanya, mengatakan, "Oke, oke, oke." Cuman kan oke-nya itu ya, itu yang perlu ya, gitu. Jadi begitu modelnya nanti, Mbak Miftah.
Jadi, mohon doalah begitu ya para Iya. pendengar kita radio dan juga para penonton kita semuanya. Iya, Prof, sebelum menutup perjumpaan kita di hari ini, mungkin bisa disampaikan sedikit terkait dengan harapan dan pesan kepada sahabat Al-Markas, para pendengar sekalian, terkait dengan, event Fair 2024 nanti. Itu istilah sahabat Al-Markas itu menarik. Saya lebih tertarik untuk closing statement ini dengan mengelaborasi ini, istilah sahabat Al-Markas. Mhm. Jadi izinkan saya ya untuk menyatakan begini, event Al-Markas Islamic Fair ini didedikasikan untuk merawat, menjaga apa yang kita sebut sebagai sahabat Al-Markas. Artinya antara tempat ibadah Al-Markas ini Mhm. dengan siapapun di luar itu adalah sahabat Al-Markas, jamaah Al-Markas. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini salah satu saja loh ya. Iya. Salah satu saja. Kegiatan yang lain banyak sekali yang tadi saya sudah sebutkan sebagian itu tadi ya. Itu semuanya adalah kita dedikasikan untuk merawat, untuk membangun persahabatan, kalau istilah Islamnya silaturahim atau persaudaraan antara Masjid Al-Markas dengan jamaah Mhm. siapapun dia. Termasuk juga yang non-muslim. Mohon izin, termasuk non-muslim. Kita bisa bersama-sama di sini untuk membangun bangsa ini dengan dengan semua yang ada semangat Al-Markas ini. Kita bersama-sama membangun bangsa umat ini dalam bingkai persahabatan, bingkai silaturahim, bingkai sahabat Al-Markas. Mhm. Nah, semoga Al-Markas Islamic Fair ini menjadi event untuk menciptakan di satu sisi adalah silaturahmi antara masjid, lembaga yang berfungsi 4 hal tadi itu, Mhm. yaitu lembaga tempat sujud, lembaga tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat muamalah, juga untuk ikut serta menggeliatkan, memperkuat ekonomi masyarakat untuk meretaskan terbelakangan, kebodohan, kemiskinan masyarakat. Itu kita ingin jadikan masjid juga sebagai tempat untuk mengatasi itu semuanya. Dan yang kedua adalah menurut saya, event ini juga adalah untuk memberikan ya katakanlah ada unsur entertainment untuk masyarakat. Yang masyarakat sekitar Al-Markas ini ya mungkin agak jauh mereka mengakses tempat jauh, di sini ada Dufan, ada Mhm. lomba-lomba. Mari di masjid ini kita bersama-sama ya, kita siapkan wahana-wahananya. Jadi untuk memberikan hiburan-hiburan sambil tentunya mereka terlibat dalam kegiatan UMKM, usaha kecil kecil dan menengah begitu. Jadi hiburan dan dakwah Iya. Islam gitu. Begitu Miftah, ya. Iya, baiklah, terima kasih banyak Prof. Dr. Mustari Mustafa selaku Ya. Ketua Harian Yayasan Islam Center Masjid Al-Markas Al-Islami telah menemani saya di siang hari ini, dan terima kasih pula telah berbagi informasi terkait dengan event Al-Markas Islamic Fair 2024. Semoga pembukaan dan seluruh rangkaian kegiatan selama event Al-Markas Islamic Fair 2024 ini berjalan dengan lancar, dan kedepannya Masjid Al-Markas Al-Islami dapat mengadakan kegiatan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Dan baiklah sahabat Al-Markas, terima kasih, saatnya saya Miftahul Jannah mohon undur pamit dari program hari ini di edisi 27 Juli 2024 hari Sabtu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan program yang berbeda dan informasi yang berbeda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.